Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1522 sampai tahun 1525 bab 1522, ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders menghantam pedang burung pipit naga dengan keras. Jiang Xiaowen mundur 2 langkah berturut-turut sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, pedang burung pipit naga di tangan Jiang Xiaowen bergetar sepanjang waktu, seolah-olah terkena dampak yang sangat keras. Jiang Xiaowen dapat merasakan bahwa keterampilan tinju Fendi Zanders sangat aneh, terkadang dengan kecepatan yang luar biasa, dan terkadang dengan kekuatan yang luar biasa. Jiang Xiaowen tidak dapat menemukan cara yang cocok untuk menangani keterampilan tinju Fendi Zanders saat ini. Jadi Jiang Xiaowen hanya bisa memilih menggunakan pisau burung naga untuk menahan serangan Fendi Zanders. Tapi Jiang Xiaowen tidak tahu berapa lama pedang naga Sparrow di tangannya bisa bertahan. Tinju Tiangang Bintang 7, menundukkan naga. Fendi Zanders meraung dengan marah, lalu bergegas ke Jiang Xiaowen lagi, dan meninju pedang burung pipit naga milik Jiang Xiaowen dengan keras. Jiang Xiaowen mundur lagi. Tinju Tiangang Bintang 7, fuhu. Segera setelah itu, Fendi Zanders meninju lagi. Tinju Fendi Zanders menghantam pedang naga Sparrow lagi, dan Jiang Xiaowen mundur lagi. Tinju Tiangang Bintang 7, Fientin. Fendi Zanders meninju lagi. Pada saat ini, pemandangannya sangat aneh. Jiang Xiaowen, yang sudah memiliki keuntungan besar, dipukuli oleh Fendi Zanders tanpa kekuatan untuk melawan. Fendi Zanders meninju tubuh Jiang Xiaowen satu demi satu. Dan Jiang Xiaowen mundur satu demi satu, dan pedang naga Sparrow di tangannya terus bergetar. Saat ini, Fendi Zanders sudah mencoba yang terbaik, tidak menyisakan ruang sama sekali. Setelah Fendi Zanders meninju Jiang Xiaowen lebih dari 10 kali berturut-turut, ekspresi wajah Jiang Xiaowen sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan sama sekali, karena Jiang Xiaowen tidak dapat menemukan kesempatan untuk melawan. Setelah orang-orang yang turun gunung melihat pemandangan ini, ada yang senang sementara ada yang khawatir. Ekspresi wajah para prajurit di daratan sangat bersemangat, karena dari awal hingga sekarang, Fendi Zanders berada dalam keadaan pasif, dan Jiang Xiaowen selalu berada di atas angin. Namun saat ini, situasinya telah mengalami pembalikan yang mengejutkan, dan Fendi Zanders berada di atas angin. Terlebih lagi, Jiang Xiaowen telah dipukuli dengan sangat parah sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan Zanders sungguh luar biasa. Benar, tadi saya mengira Tuan Zanders mungkin akan kalah, tapi saya tidak menyangka Tuan Zanders menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu. Saya bertaruh 500.000 pada Tuan Zanders kali ini, Tuan Zanders harus menang. Para pejuang yang mendukung Fendi Zanders berdiskusi dengan suara pelan satu demi satu. Ekspresi wajah Guan Wen dan Qian Huizi juga sangat bersemangat saat ini, karena mereka tahu jika mereka terus bertarung seperti ini, maka Fendi Zanders masih memiliki harapan besar untuk mengalahkan Jiang Xiaowen. Dan ekspresi wajah para pejuang yang mendukung Jiang Xiaowen saat ini sangat jelek, karena mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Pada saat ini, Jiang Xiaowen dipukul mundur satu demi satu oleh Fendi Zanders, tetapi saat ini dia sudah mundur ke tepi gunung, jadi saat ini, Jiang Xiaowen tidak punya cara untuk mundur. Jika dia terus mundur, maka Jiang Xiaowen mungkin akan langsung jatuh dari tebing. Tetapi saat ini, Fendi Zanders sepertinya tidak menyerah dalam menyerang Jiang Xiaowen. Tinju Tiangang Bintang 7, tinju bangau. Pada saat ini, Fendi Zanders menggeram lagi, lalu tiba-tiba meninju. Jelas sekali, pukulan Fendi Zanders lebih ganas dari sebelumnya, dan kecepatannya bahkan lebih mencengangkan. Fendi Zanders merasa seperti sambaran petir, langsung mengenai dada Jiang Xiaowen. Meskipun tinju Fendi Zanders belum mengenai Jiang Xiaowen masih bisa merasakan kekuatan pukulan Fendi Zanders, seolah-olah udara di sekitarnya menjadi dingin. Kamu memaksaku melakukan semua ini. Jiang Xiaowen menggeram pada Fendi Zanders, dan kemudian langsung mengangkat pedang naga Sparrow di tangannya. Jelas sekali bahwa Jiang Xiaowen tidak bertahan kali ini, tetapi secara aktif menyerang Fendi Zanders. Dalam sekejap, aura yang sangat menakjubkan muncul dari tubuh Jiang Xiaowen. Jiang Xiaowen mengangkat pedang burung pipit naga ke atas kepalanya, dan kemudian menebas langsung ke kepala Fendi Zanders. Jelas sekali, Jiang Xiaowen benar-benar berencana untuk melawan Fendi Zanders dengan putus asa saat ini. Sekarang perbandingannya siapa di antara keduanya yang lebih kuat dan siapa yang lebih cepat. Jika pisau Jiang Xiaowen mengenai tubuh Fendi Zanders terlebih dahulu, maka Fendi Zanders pasti akan mati, tetapi jika tinju Fendi Zanders mengenai tubuh Jiang Xiaowen terlebih dahulu, maka Jiang Xiaowen akan langsung jatuh ke tebing dan lolos dari kematian. Fendi Zanders memandang Jiang Xiaowen di depannya, seolah dia tidak bergeming sama sekali. Dan Jiang Xiaowen memandang Fendi Zanders, dan tidak bergeming. Semua prajurit yang hadir melebarkan mata mereka dan melihat ke layar dengan ekspresi serius, karena mereka tahu di dalam hati bahwa setelah gerakan ini, pertarungan antara keduanya mungkin akan diputuskan. Ledakan. Ada suara keras antara langit dan bumi. Semua orang yang hadir bahkan tidak berani mengedipkan mata, karena takut melewatkan sesuatu. Namun, tinju Fendi Zanders telah mengenai dada Jiang Xiaowen, tetapi pedang burung pipit naga Jiang Xiaowen tidak mengenai Fendi Zanders.
Pisau burung pipit naga tergantung di atas kepala Fendi Zanders, dan bisa mengenai Fendi Zanders dengan jarak kurang dari 1 cm. Namun pada akhirnya, Fendi Zanders sedikit lebih cepat. Puff. Jiang Xiaowen memuntahkan seteguk darah, tapi dia tidak jatuh dari tebing. Karena pada saat itu, Jiang Xiaowen masih ketakutan, jadi dia memusatkan nafas di tubuhnya pada kakinya, dan kemudian menginjak kakinya dengan keras, menginjak tanah 2 lubang besar yang dalam, sehingga hanya dengan begitu Jiang Xiaowen tidak bisa jatuh dari tebing setelah dipukul oleh Fendi Zanders. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kaget, karena tidak ada yang menyangka pukulan Fendi Zanders akan langsung membuat Jiang Xiaowen muntah darah. Banyak orang mengira Fendi Zanders tidak akan pernah bisa menjadi lawan Jiang Xiaowen, tetapi situasi saat ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Ekspresi wajah Bai Yuanpeng saat ini bisa jadi seburuk yang seharusnya. Dan mata Lu Yuling juga penuh kekhawatiran, dan dia juga menemukan bahwa Yuan Weizi belum kembali sejak dia pergi. Saat ini, dia sudah menebak secara samar apa yang akan dilakukan Yuan Weizi. Apakah Tuan Zanders menang? Qian Huizi bertanya pada Guan Wen dengan penuh semangat. Ketika Guan Wen mendengar perkataan Qian Huizi, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung, lalu berkata dengan lembut, Tuan muda pasti menang, bukan? Tuan Zanders benar-benar menang. Ya, sungguh sulit dipercaya bahwa Tuan Zanders benar-benar menang. Tuan Zanders benar-benar luar biasa. Para prajurit dari daratan itu mulai bersorak satu demi satu, dengan kegembiraan yang tidak normal. Ekspresi di wajah mereka. Akhir bab ini. Bab 1523. Bab 1523 ada yang tidak beres. Bagaimanapun, Fendi Zanders bermain atas nama prajurit daratan kali ini, jadi jika Fendi Zanders menang kali ini, itu akan mewakili prajurit daratan. Selain itu, banyak seniman bela diri daratan yang bertaruh pada Fendi Zanders, jadi tentu saja mereka sangat senang saat ini. Dibandingkan dengan para pejuang di daratan, ekspresi wajah para pejuang di Xiangjiang sangat jelek. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka mendukung Jiang Xiaowen, tetapi pada akhirnya tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Awalnya, saya mengira Fendi Zanders tidak akan menjadi lawan Tuan Jiang tanpa pil naki, tapi saya tidak menyangka Fendi Zanders menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu. Ya, Fendi Zanders ini benar-benar terlalu licik. Hei, prajurit kita di Xiangjiang masih belum sebaik yang ada di daratan Tiongkok. Saya kira jika kejadian ini terungkap hari ini, prajurit kita di Xiangjiang mungkin akan kalah dengan yang lain. Semua orang menghela nafas dengan sedih. Tetua kedua Zik Xiaozong menyipitkan matanya dan melihat posisi layar, dengan ekspresi aneh di wajahnya, karena dia bisa merasakan bahwa Jiang Xiaowen seharusnya belum kalah. Karena aura Jiang Xiaowen masih ada, dan selalu berada di level puncak. Meskipun pukulan Fendi Zanders barusan mengenai dada Jiang Xiaowen, dan Jiang Xiaowen memang memuntahkan darah, namun tidak menyebabkan kerusakan fatal pada Jiang Xiaowen. Dan Fendi Zanders juga mempelajari informasi ini melalui metode pengamatan Qi, jadi saat ini Fendi Zanders tidak berani gegabah sama sekali, dan menatap posisi Jiang Xiaowen dengan ekspresi serius. Fendi Zanders, saya akui bahwa Anda memang lawan yang tangguh, kami semua meremehkan Anda. Pada saat ini, Jiang Xiaowen memandang Fendi Zanders dan mencibir. Aku tidak menyangka tubuhmu begitu kuat. Fendi Zanders berkata kepada Jiang Xiaowen dengan nada terkejut. Untungnya, aku mengenakan baju besi sebelum naik gunung, kalau tidak aku mungkin akan terjatuh oleh pukulanmu tadi. Jiang Xiaowen melepas pakaiannya sambil berbicara. Ketika Jiang Xiaowen melepas pakaiannya, Fendi Zanders menemukan bahwa Jiang Xiaowen mengenakan baju besi di balik pakaiannya. Seluruh badan armor itu berwarna putih keperakan, seolah ditenun dari banyak sisik. Namun, baju besi ini juga merupakan harta karun yang sangat terkenal di Xiangjiang, dan bahkan dapat dinamai menurut nama Long Kue Dao. Jika bukan karena baju besinya sekarang, Jiang Xiaowen mungkin sudah lama ditusuk oleh Fendi Zanders. Apa masalahnya? Itu benar, Tuan Zanders tidak diizinkan meminum pil naki, tetapi Jiang Xiaowen diam-diam mengenakan baju besi itu sendiri, dan bahkan memegang pedang burung pipit naga. Bukankah ini jelas-jelas menindas orang yang jujur? Jiang Xiaowen ini benar-benar tidak tahu malu, ini memalukan bagi prajurit Xiangjiang. Setelah melihat baju besi di tubuh Jiang Xiaowen, para prajurit di daratan mulai berteriak, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajah mereka. Dan ekspresi wajah para pejuang di Xiangjiang juga sangat memalukan saat ini. Lagi pula, mereka mengatakan bahwa Fendi Zanders tidak diizinkan meminum ramuan itu. Sekarang Jiang Xiaowen mengenakan baju besi dan memegang pisau burung naga. Beberapa di antaranya tidak masuk akal. Tapi ekspresi wajah Bai Yuanpeng sangat puas diri. Dia sama sekali tidak peduli tentang keadilan atau ketidakadilan. Dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu Jiang Xiaowen harus mengalahkan Fendi Zanders. Setelah Jiang Xiaowen melepas baju besi di tubuhnya, dia membuangnya ke samping. Karena baju besi itu baru saja hancur berkeping-keping oleh pukulan Fendi Zanders, tidak perlu terus memakainya sekarang. Fendi Zanders, kamu adalah lawan pertama yang kutemui, tapi menurutku kamu benar-benar hebat. Jiang Xiaowen memandang Fendi Zanders dan menghela nafas, lalu melanjutkan, tapi sayangnya, kamu bukan lawan saya sekarang.
Setelah mengatakan ini, Jiang Xiaowen menghindar dengan keras. Dalam sekejap, nafas yang sangat kuat keluar dari tubuh Jiang Xiaowen. Jelas sekali, nafas di tubuh Jiang Xiaowen saat ini jelas lebih menakutkan dari sebelumnya. Ketika nafas ini keluar sepenuhnya, semua layar di kaki gunung menjadi hitam. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah layarnya menjadi hitam karena aura Tuan Jiang sangat menakutkan? Ada apa? Tadi baik-baik saja, kenapa layarnya tiba-tiba menjadi hitam? Para prajurit yang hadir berteriak kegirangan. Namun Bai Yuanpeng tidak terlalu terkejut dengan situasi saat ini, karena dalam hatinya dia tahu bahwa Yuan Weizi lah yang kehilangan kekuatannya. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Ada yang salah dengan saluran yang kami siarkan di sini. Staf sedang bergegas memperbaikinya. Mohon tunggu dengan sabar. Saat ini, seorang anggota staf berdiri dan menjelaskan. Pada saat kritis seperti ini, ada yang tidak beres. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya? Ya, cepat atau lambat tidak buruk, tapi saat ini tidak berfungsi, bukankah terlalu mengecewakan? Para prajurit yang hadir berteriak dengan ekspresi sangat gembira. Semuanya, kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Staf itu menjawab tanpa daya, lalu berbalik dan pergi. Tapi Lu Yuling menoleh untuk melihat Bai Yuanpeng. Dia menemukan bahwa ekspresi Bai Yuanpeng dan Bai Yuanpeng sangat tenang saat ini, yang membuat orang merasa luar biasa. Anda harus tahu bahwa Bai Yuanpeng dan Fendi Zanders memiliki perjanjian perjudian. Jika Jiang Xiaowen kalah dari Fendi Zanders hari ini, itu paling banyak akan mempermalukan para pejuang di Xiangjiang, dan tidak akan ada kerugian besar sama sekali. Namun Bai Yuanpeng berbeda, karena begitu Fendi Zanders menang, seluruh keluarga Bai akan menjadi milik Fendi Zanders, yang akan menjadi pukulan telak bagi Bai Yuanpeng. Jadi saat ini, Bai Yuanpeng harus lebih memperhatikan hasil pertempuran ini daripada orang lain. Tetapi saat ini, setelah layarnya tidak berfungsi, Bai Yuanpeng tidak merespon sama sekali, dan hanya berdiri diam. Ini menunjukkan bahwa Bai Yuanpeng mungkin sudah memikirkan sesuatu yang tidak beres. Lu Yuling dengan cepat teringat Yuan Weizi yang telah lama menghilang. Apakah kesalahannya ada hubungannya dengan Yuan Weizi? Lu Yuling tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Dan Gunung Qingyuan. Jiang Xiaowen jelas terstimulasi oleh pukulan Fendi Zanders barusan, jadi pertarungan antara keduanya telah memasuki tahap yang sengit saat ini. Fendi Zanders dan Jiang Xiaowen memilih pertarungan tangan kosong yang paling langsung, yang pada dasarnya berarti saling meninju. Tetapi setelah beberapa pertarungan tangan kosong, Jiang Xiaowen menemukan bahwa kebugaran fisik Fendi Zanders jauh lebih kuat darinya, dan dia tidak dapat memanfaatkan pertarungan tangan kosong Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 1524. Bab 1524 peta 12 geng surgawi, siapa kamu? Mengapa tubuhmu begitu menakutkan? Jiang Xiaowen berteriak pada Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar. Saya hanya orang biasa. Fendi Zanders memandang Jiang Xiaowen, dan menjawab dengan ekspresi yang sangat tenang. Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Saya telah berhubungan dengan seni bela diri kuno sejak saya berusia 5 tahun. Saya telah berlatih setiap hari untuk mendapatkan kekuatan fisik saat ini. Tetapi Anda hanya berhubungan dengan seni bela diri kuno dengan harga yang lebih murah. Dari setahun. Kamu bagaimana mungkin memiliki tubuh yang begitu menakutkan? Benar-benar mustahil. Jiang Xiaowen meneriaki Fendi Zanders seolah dia gila. Anda harus tahu bahwa Jiang Xiaowen selalu sangat bangga dengan tubuhnya, tetapi setelah pertarungan dengan Fendi Zanders barusan, kepercayaan diri Jiang Xiaowen dihancurkan sepenuhnya oleh Fendi Zanders. Itu sebabnya dia sangat bersemangat saat ini. Saya hanyalah orang biasa pada awalnya, tetapi saya bisa menjadi seorang pejuang karena saya memakan pil Pei Yuan nanti. Fendi Zanders tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari Jiang Xiaowen, jadi dia menjelaskan secara langsung. Pil Pei Yuan. Jiang Xiaowen tercengang saat mendengar kata-kata Fendi Zanders. Setelah 2 detik hening, dia melihat ke langit dan tertawa keras. Mengapa kamu tertawa? Fendi Zanders bertanya pada Jiang Xiaowen dengan ekspresi bingung. Kamu benar-benar memakan pil Pei Yuan. Jiang Xiaowen mengulangi dengan suara rendah. Apakah itu sesuatu yang tidak bisa kamu makan? Fendi Zanders bertanya dengan santai. Tahukah kamu betapa berharganya pil itu? Tahukah kamu berapa banyak pejuang di dunia yang mati karena pil itu, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa? Anda bisa mendapatkan pil Pei Yuan setelah beberapa saat, keberuntungan Anda sungguh luar biasa. Jiang Xiaowen mengertakkan gigi dan berkata kepada Fendi Zanders. Pil Pei Yuan ini sangat berharga. Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi bingung. Omong kosong, tentu saja pil Pei Yuan sangat berharga, itu adalah ramuan yang diimpikan oleh semua pejuang di dunia. Jiang Xiaowen berteriak tanpa berkata-kata. Kalau begitu, saya benar-benar tidak tahu betapa berharganya benda ini pada saat itu. Orang tua itu berkata bahwa bakatku buruk, dan bakatku akan lebih baik setelah makan pil Pei Yuan, jadi aku meminumnya. Fendi Zanders menjelaskan dengan ringan. Dan Jiang Xiaowen menatap wajah Fendi Zanders dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata yang tidak biasa, dia tidak tahu harus berkata apa sekarang.
Jiang Yifan telah mencari pil Pei Yuan sepanjang hidupnya, karena jika Jiang Yifan memakan pil Pei Yuan, dia mungkin bisa langsung menerobos ke master tingkat dasar. Pada saat itu, dia akan melakukannya memiliki kesempatan untuk mengikuti Ye Juechen kekuatan pertempuran. Dapat dikatakan bahwa Jiang Yifan tidak pernah mampu mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan untuk pil Pei Yuan dalam kehidupannya yang miskin. Ini adalah penyesalan terbesar di hatinya. Jika Jiang Yifan tahu bahwa Ye Juechen membiarkan Fendi Zanders memakan pil Pei Yuan yang begitu berharga begitu saja, dia mungkin akan langsung muntah darah. Bahkan jika kamu meminum pil Naki, lalu bagaimana? Jika kamu masih kalah dariku hari ini. Jiang Xiaowen tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada Fendi Zanders. Jika kamu memiliki keterampilan yang belum kamu gunakan, segera gunakan. Saya khawatir kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini untuk sementara waktu. Fendi Zanders berkata kepada Jiang Xiaowen tanpa ekspresi. Dan Jiang Xiaowen tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan ringan, saya benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya diri Anda berasal. Setelah mengatakan ini, Jiang Xiaowen melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan pisau naga burung pipit terbang langsung ke tangan Jiang Xiaowen. Fendi Zanders, jika kamu bisa mengambil tindakanku hari ini, aku akan mengaku kalah. Jiang Xiaowen berbisik kepada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Jiang Xiaowen menarik napas dalam-dalam, lalu langsung meletakkan pedang burung pipit naga di tangannya di depan dadanya. Dalam sekejap, aura yang tak terhitung jumlahnya mengalir langsung ke pedang naga Sparrow di tangan Jiang Xiaowen. Pada saat ini, Jiang Xiaowen merasa seperti sedang memegang gajah, ekspresi wajahnya sangat menyakitkan, dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Dan Fendi Zanders tahu bahwa Jiang Xiaowen telah melepaskan kekuatan yang tidak dapat ditanggung oleh tubuhnya saat ini, itulah mengapa dia seperti ini. Jiang Xiaowen berjalan menuju posisi Fendi Zanders selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Jiang Xiaowen sedang berjalan dengan susah payah, dan darah perlahan mengalir dari hidung Jiang Xiaowen. Fendi Zanders tahu bahwa ini mungkin langkah terakhir Jiang Xiaowen. Setelah gerakan ini habis, Jiang Xiaowen mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk terus melawan Fendi Zanders. Tebasan pemakan jiwa. Pada saat ini, Jiang Xiaowen tiba-tiba berteriak, dan kemudian dengan kuat mengayunkan pedang naga Sparrow di tangannya. Fendi Zanders dapat dengan jelas melihat energi pedang hitam terbang menuju posisinya dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Fendi Zanders berdiri di sana dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata perlahan, tinju Tiangang bintang 7, jurus terakhir, Raja Wan Xiang Dharma. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, aura dalam tubuhnya menyembur keluar dari tubuhnya dalam sekejap, dan aura dua warna terus menyatu, dan akhirnya membentuk gambaran 12 surga tepat di depan Fendi Zanders. 12 gangtu surgawi terbang menuju aura pedang hitam Jiang Xiaowen dengan kecepatan yang sangat lambat. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, terdengar suara keras. Bahkan para pejuang di kaki gunung mendengar suara keras itu dengan sangat jelas. Ye Juechen pernah memberitahu Fendi Zanders bahwa Fendi Zanders perlu memahami sendiri gerakan terakhir tinju Qixing Tiangang selama pertempuran, jadi Fendi Zanders baru saja menyelidiki tanpa henti, tetapi pada akhirnya Fendi Zanders tiba-tiba bereaksi, mungkin Qixing Tiangang bentuk tinju yang terakhir bukanlah teknik tinju. Jelas sekali, tebakan Fendi Zanders benar. Jurus terakhir Qixing Tiangang Kuan bukanlah teknik tinju, melainkan jurus bertahan. Semua teknik tinju Qixing Tiangang Kuan sebagian besar bersifat ofensif, tetapi hanya gaya terakhir ini yang bersifat defensif. Saat ini, Fendi Zanders sangat bersyukur karena dia telah menyadari hal ini. Jika Fendi Zanders tidak menyadari hal ini, akan sangat sulit baginya untuk menerima trik terakhir Jiang Xiaowen hari ini. Jiang Xiaowen menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi yang sangat luar biasa di wajahnya, karena dia menemukan bahwa peta 12 surga Fendi Zanders perlahan-lahan melahap kekuatan energi pedangnya. Pada akhirnya, energi pedang Jiang Xiaowen langsung menghilang. Jiang Xiaowen hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan gerakan ini, tetapi gerakan itu dengan mudah dihilangkan oleh Fendi Zanders. Jiang Xiaowen memuntahkan seteguk darah, lalu berbaring di tanah. Fendi Zanders berjalan perlahan di depan Jiang Xiaowen. Tidak mungkin, bagaimana aku bisa kalah darimu? Saat ini, Jiang Xiaowen sepertinya tidak dapat menerima kenyataan ini. Apakah kamu akan terus berjuang? Fendi Zanders bertanya pada Jiang Xiaowen dengan lembut. Ketika Jiang Xiaowen mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dan berkata dengan suara rendah, sekarang saya tidak bisa bergerak lagi, saya tidak lawanmu sama sekali, kamu menang, kamu bunuh saja aku. Akhir bab ini. Bab 1525. Bab 1525 pemenang telah ditentukan. Membunuhmu. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu berkata dengan ekspresi lucu, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Kamu tidak akan membunuhku. Jiang Xiaowen bertanya dengan heran. Tentu. Fendi Zanders memandang Jiang Xiaowen dan mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, saya tidak memiliki keluhan dengan Anda, mengapa saya harus membunuh Anda? Membunuh Anda tidak baik untuk saya, bukan? Tapi aku baru saja akan membunuhmu. Jiang Xiaowen juga memandang Fendi Zanders dengan tidak percaya.
Kamu ingin membunuhku, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan. Aku bisa membunuhmu, tapi menurutku itu tidak perlu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berbalik dan langsung pergi. Dan Jiang Xiaowen terbaring di tanah dengan ekspresi malu yang luar biasa di wajahnya, dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu pada akhirnya. Namun, pada saat ini, para pejuang di kaki gunung itu sepertinya tidak mengetahui apa yang terjadi di Gunung Qingyuan. Lagi pula, layar lebar tidak pernah menyala setelah terjadi kesalahan. Tapi orang-orang ini tahu bahwa pemenangnya seharusnya sudah ditentukan sekarang. Karena banyaknya pejuang yang hadir, mereka dapat merasakan aura orang lain hanya tersisa di gunung saat ini, dan aura orang lain telah menghilang. Jadi orang yang tersisa saat ini harus menjadi pemenang pertempuran ini. Semua yang hadir menatap dengan mata terbelalak, menatap posisi tangga gunung. Karena mereka semua tahu di dalam hati bahwa orang yang muncul di hadapan mereka saat ini harus menjadi pemenang pertempuran ini. Siapa yang menang? Iya, kenapa belum ada yang turun? Saya pikir Tuan Jiang pasti menang. Benar, Fendi Zanders jelas bukan lawan Tuan Jiang. Para prajurit di Xiangjiang itu berteriak dengan penuh semangat. Ekspresi wajah Bai Yuanpeng juga sangat tegang saat ini, dan dia terus menatap pintu keluar tangga gunung. Tampaknya pada saat ini, seluruh gunung Qingyuan menjadi sunyi. Tat-tat-tat. Pada saat ini, suara langkah kaki memecah kesunyian. Semua orang yang hadir menahan nafas sesaat, karena mereka tahu di dalam hati bahwa orang yang muncul di hadapan mereka saat ini harus menjadi pemenang dari pertempuran ini. Bai Yuanpeng merasa dia belum pernah segugup ini sebelumnya. Beberapa detik kemudian, sesosok tubuh muncul di hadapan semua orang. Saat sosok ini muncul, semua orang yang hadir tercengang. Karena bukan Jiang Xiaowen yang berjalan naik turun gunung saat ini, melainkan Fendi Zanders. Ini, bagaimana ini mungkin? Ternyata Fendi Zanders menang. Tuan Jiang benar-benar kalah. Untuk sesaat, semua orang yang hadir membeku di tempat, menatap posisi Fendi Zanders dengan mata menatap, dan ekspresi wajah mereka terkejut selain terkejut. Fendi Zanders benar-benar menang. Bai Yuanpeng tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, lalu menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarnya, lalu memanfaatkan kebingungan tersebut dan memilih untuk pergi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Lu Yuling buru-buru mengikuti langkah Bai Yuanpeng, karena Lu Yuling tahu betul bahwa begitu Fendi Zanders mengalahkan Jiang Xiaowen, maka dia pasti akan berencana untuk menghadapi orang-orang seperti Rockefeller selanjutnya, jadi pergi saat ini adalah yang terbaik. Melakukan. Rencanakan dengan bijak. Setelah melihat Fendi Zanders, para prajurit di daratan segera bersorak, dan ekspresi wajah mereka sangat bersemangat. Tidak ada yang menyangka pada akhirnya akan menjadi seperti ini, bahwa Fendi Zanders benar-benar mengalahkan Jiang Xiaowen. Dalam sekejap, semua seniman bela diri dari daratan berada dalam keadaan bersemangat, meneriakkan nama Fendi Zanders dengan panik. Bagaimanapun, pertempuran Fendi Zanders tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili semua prajurit daratan. Kali ini, prajurit daratan mereka bisa dianggap sangat gembira. Qian Huizi segera berlari ke sisi Fendi Zanders, dan kemudian berteriak penuh semangat kepada Fendi Zanders, "Selamat, Tuan Zanders. Anda benar-benar mengalahkan Jiang Xiaowen. Sudah lama ku bilang pada kalian, jangan khawatirkan aku pasti akan memenangkan pertarungan ini." Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. "Selamat, Tuan Muda." Guan Wen juga berjalan ke sisi Fendi Zanders dengan langkahnya, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Guan Wen, dia tanpa sadar melirik orang-orang di sekitarnya, dan menemukan bahwa Bai Yuanpeng, Lu Yuling dan Pan Fugui semuanya telah menghilang. "Guan Wen, sudah kubilang padamu untuk mengawasi mereka bertiga, bagaimana dengan Rockefeller?" Fendi Zanders bertanya pada Guan Wen dengan suara rendah. Tetapi Guan Wen tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, "Pemimpin sekte, saya sangat bersemangat sekarang, saya lupa tentang masalah ini, saya akan mencari mereka sekarang." "Tidak." Fendi Zanders langsung mengulurkan tangan untuk menghentikan Guan Wen, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Ketiga orang ini seharusnya sudah melarikan diri, bahkan jika kamu mengejar sekarang, kamu mungkin tidak akan bisa mengejar. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Muda? Nona Yi masih di tangan mereka." Guan Wen bertanya pada Fendi Zanders dengan sangat menyesal. "Jangan khawatir, Bai Yuanpeng sudah menyerahkan seluruh dokumen pengalihan saham keluarga Bai ke Swiss Bank, jadi Bai Yuanpeng tidak boleh kabur, karena jika dia kabur sekarang, dia benar-benar tidak punya apa-apa." Fendi Zanders berkata dengan ringan. Kini seluruh aset keluarga Bai telah dibekukan oleh Bank Swiss. Ini adalah upaya telaten seumur hidup Bai Yuanpeng, jadi sangat mustahil bagi Bai Yuanpeng untuk melepaskan hal-hal ini dengan mudah. "Tuan Zanders, bisakah kita langsung pergi ke Bai Yuanpeng sekarang?" Setelah ragu-ragu sejenak, Guan Wen bertanya pada Fendi Zanders. "Saya baru saja terluka dalam pertempuran dengan Jiang Xiaowen, dan kondisi fisik saya tidak terlalu baik sekarang, jadi jangan terburu-buru menyelesaikan akun dengan Bai Yuanpeng, kembali dan istirahat dulu." Fendi Zanders berbisik kepada Guan Wen. "Oke." Guan Wen mengangguk dengan cepat. Fendi Zanders memimpin Guan Wen dan Qian Huizi menuju bagian luar Gunung Qingyuan. Pada saat ini, banyak prajurit yang dengan gila-gilaan memanggil nama Fendi Zanders, seolah-olah Fendi Zanders benar-benar seorang pahlawan di hati mereka.
Meskipun orang-orang di belakang ini tidak tahu apa yang terjadi di puncak gunung, mereka tahu bahwa kekalahan Fendi Zanders atas Jiang Xiaowen pasti tidak semudah itu. Terlebih lagi, berita ini diperkirakan akan segera menyebar ke seluruh dunia, dan pada saat itu, para pejuang di seluruh dunia akan mengetahui nama Fendi Zanders karena pertempuran hari ini. Ekspresi wajah tetua kedua yang melihat punggung Fendi Zanders juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, dia hanya menganggap Fendi Zanders sebagai generasi kedua yang kaya sebelumnya. Untuk pertarungan antara Fendi Zanders dan Jiang Xiaowen, dia sebenarnya lebih khawatir. Cenderung ke arah Jiang Xiaowen. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders benar-benar menang pada akhirnya. Fakta bahwa Fendi Zanders mengalahkan Jiang Xiaowen juga merupakan hal yang luar biasa bagi Zhig Xiaozong.